Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu sukacita ada lagi dalam ibadah kita, ibadah pemuda remaja. Amin, saudara. Pindah tayang kembali ke jam 5, saudara. Karena sesuatu dan lain hal, Tuhan. Karena memang kalau jam 7 itu buat kami khususnya ya, bahwa artinya selesai jam 9, setengah 10, waduh udah capek. Karena kan apalagi saya bekerja, jadi Jumat ibadah gitu, Sabtu juga dan sebagainya. Jadi memang cukup perhatikan, makanya kalau boleh kasih fair dong gitu ya, jam 5 saya kayak ibadah tadi malam kita ibadah doa, habis itu rapat, kita nyampe di rumah sudah hampir setengah 12 ya. Bung Andre nggak pernah macet, ya sudah tidur gitu ya. Bung Andre sudah mimpi, kami masih berjuang gitu di jalan ya, begitulah situasinya. Puji Tuhan, tema yang diberikan bagi kita adalah dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17. Saudara yang kemarin ikut retreat, bukan retreat ya, yang ikut kemarin KKR Pemuda Remaja, itu yang ngajar, yang khotbah itu juga ngajar sekolah kitab, saudara. Dan saudara kalau masuk ke sebuah acara, kira-kira apa yang dilihat gitu, apa yang diperhatikan gitu, saudara, supaya kita orang pemuda itu bisa sedikit kreatif lah ya. Tadi Tora sudah bersaksi, puji Tuhan, ada hal yang dia alami. Jadi cara pandang kita itu juga Tuhan perhatikan, saudara. Jadi kalau kita masuk sebuah acara nih, apa yang ada di pikiran kita? Pertama, buset dah rame banget gitu ya. Ada yang begitu, alah panas banget di sini, ngapain sih? Nah, gitu. Ada yang begitu, saudara. Di sini nggak ada, di Kalimantan ada sebenarnya. Jadi apa ada di pikiran kita saat kita melihat sebuah acara? Di hati kita itu apa? Ya, kalau ada mungkin masuk acara, ini acara apa sih? Ada masuk acara, makannya apa? Takutnya gak pakai makan gitu. Tapi tahukah saudara, di saat kita membuat sebuah acara dikerjakan, di balik dari acara itu dikerjakan terjadi, ada orang yang berjelilah, betul ya? Ada orang yang benar-benar bekerja, korban waktu, tenaga, pikiran, bahkan duit. Ya, bahkan terus terang saudara ibu kembali itu panitia di situ, salah satu panitia inti. Nah, jadi artinya ini juga melatih kita, ya. Kalau ada pemuda atau pemudi masuk ke sebuah pesta pernikahan, ya. Kalau yang cowok biasanya, kalau yang cewek biasanya, widih, ntar gue bisa nggak nikah pakai dekorasinya, gedungnya, gaunnya gitu, cateringnya bagus. Kalau cowok bisa nggak apa? Makan hajar bos gitu, lagi gratis gitu. Jadi cara pandangnya berbeda. Jadi kita pemuda remaja, saudara, mari kita mulai dididik untuk berpikir positif dalam kita melihat sebuah acara, event, keadaan. Semuanya itu ada dalam pikiran kita melihat, wah ini luar biasa. Zaman memang saya dulu pemuda memang seperti itu. Bahkan kadang zaman itu kayaknya tahun 90-an, semua gereja hampir nggak ada fasilitas macam-macam, sudah gereja aja, loncat-loncat nyanyi dengan firman Tuhan itu. Dan dari situlah kita terdidik bahwa kita akan terbiasa hidup dalam segala medan, dalam segala situasi, betul ya? Kita terdidik di sana, ya. Makanya kalau boleh, ya, kita pemuda remaja itu terfokus satu kali. Kapan ya saya nanti seperti Abang Tora juga, dia bilang, wih, gerejanya besar. Kapan kita Tuhan kasih gereja seperti ini? Dia pulang dengan pikiran, dengan cita-cita, dengan keinginan. Ya, seperti tadi malam saya sampaikan, ada orang pulang dengan marah-marah, emosi gitu loh. Ada orang pulang kayaknya semuanya itu orang semua salah, yang ada di gedung itu semua salah.
Bahasa gaulnya di gedung itu bangke semua gitu. Sementara kita sendiri nggak mampu melakukan apa. Nah ini jadi aneh saudara. Ya, di sini tidak ada saudara. Semua kita ini orang-orang baik. Amin. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Ya, duduk saja kita ikuti pembacaan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara diawali dengan berkata tidak tahukah kamu. Jadi ada keraguan, ada ketidaktahuan, ada ketidakpahaman jemaat di Korintus waktu itu bahwa kita adalah bait Allah. Sejarah di zaman itu jadi sejarah di zaman itu saudara bahwa orang beribadah ke bait Allah. Ya, ada namanya dari mulai kecil sinagog. Ya, sinagog itu adalah perkumpulan kecil, bukan cuma di Yerusalem, sampai ke daerah-daerah perantauan, sampai ke Roma sekalipun, saudara, sinagog ada, di mana ada kumpulan orang Yahudi perantauan yang tinggal di sana. Makanya surat-surat Rasul Paulus banyak dikatakan kepada perantau, seperti Yakobus katakan surat Yakobus kepada perantau Yahudi yang ada di mana-mana, di Roma, di Aten, di Yunani dan sebagainya. Nah, mereka awalnya berpikir bahwa bait Allah itu adalah sinagog. Sampai kepada bait Allah adalah konteks sebuah bangunan yang besar seperti pada zaman Raja Daud itu adalah kemah Daud, Camp David, di mana modelnya itu seperti Koloseum. Ya, bulat, dia di tengah-tengah sebagai konduktornya. Nah, Daud itu senang gitu dia. Jadi konteks daripada zaman Daud itu bukan seperti ini face to face, tapi dia bulat, Koloseum, saudara. Jadi Daudnya di tengah, dia nyanyi, pimpin pujian, semua orang. Wah, itu model zaman Daud begitu. Jadi dia menyanyi, orang audiensnya di sekelilingnya semua. Jadi stage-nya di tengah-tengah. Tetapi pada saat zamannya Salomo, bait Allah itu dibangun dengan mahakarya yang luar biasa. Dengan lapis emas, perak, kayunya pun dari Libanon, semuanya dikerjakan oleh sebuah proyek besar. Ya, mungkin sekarang kita pikir proyek terbesar yang ada saat ini IKN contohnya. Nah, itu proyek besar waktu itu. Nah, bait Allah. Nah, sampai kepada zamannya kekuasaan Konstantinopel, yaitu pada saat Turki, Yunani sudah mulai perang, bait Allah hancur rata di zaman Yesus. Itu sudah rata. Ya, ada di sinagog. Nah, jadi orang berpikir bagaimana kita beribadah, bagaimana kita datang kepada Tuhan, bagaimana kita menyembah Tuhan, bagaimana kita bersekutu. Ya, Korintus merupakan daerah yang saat ini itu Turki, saudara. Jadi di mana mereka di perantauan berpikir bagaimana kita beribadah. Saudara, saya mau katakan begini, hampir semua daerah penginjilan Rasul Paulus zaman itu saat ini sudah mayoritas Muslim. Jadi surat-surat ini ditujukan kepada jemaat waktu itu pada saat Rasul Paulus ada di penjara. Dia rintis, dia di penjara. Dia rintis, dia serahkan kepada tua-tua sidang, Timotius, Titus, Filemon. Dia diserahkan. Ya, penggembala diserahkan ke mereka. Sampai kepada politik berjalan, sampai semuanya hancur. Sekarang menjadi sebuah negara Turki dan Yunani. Dan semuanya itu sudah rata dan mayoritas bukan lagi orang-orang percaya. Itu konteks di mana mereka dalam tekanan karena politik. Ya, di saat sebuah negara diubah menjadi negara agama, saudara, masyarakat generasi-generasi sudah dicuci otak akhirnya sampai habis. Tidak banyak lagi tersisa. Hanya surat-surat ini menjadi berguna bagi kita. Amin, saudara.
Surat-surat ini justru menjadi kekuatan bagi kita. Surat-surat ini adalah firman Tuhan yang disampaikan awalnya kepada mereka, sekarang kepada kita. Sejarahnya adalah mereka masih bingung bagaimana mereka beribadah. Pada saat Rasul Paulus ada di Yunani, di Athena, dia katakan banyak sesembahan kepada dewa yang mereka tidak kenal. Jadi di zaman itu, saudara, orang-orang kerjanya cuma ngobrol dan ngobrol. Jadi ada masa di mana di zaman itu, saudara, zaman para rasul, orang itu kerjanya cuma ngobrol, berdialog, berdebat, ada topik didialogkan, ada topik didebatkan, itu zaman itu ada. Sehingga hadirlah Rasul Paulus dan para rasul menjelaskan kepada mereka. Pada saat itu dikatakan bahwa siapakah Tuhan segala ilmu pengetahuan. Mereka punya dewa, ya. Kalau saudara hadir hari Jumat, mungkin dia seminggu yang lalu, ya, ayat bahwa dikatakan bahwa mereka sedang zaman itu mencari. Jadi Yunani itu punya banyak dewa. Mesir punya dewa 10 dewa gacoannya gitu, jagoannya. Tapi zaman Musa semua kalah. Zaman Yunani mereka pun punya banyak dewa. Sampai pemikir-pemikir filsuf itu dari Yunani. Ya, sampai sekarang bukunya juga banyak, ya. Kalau saudara ngefans sama Rocky Gerung, saudara itu dia punya buku segini. Baca ini gitu, itu filsuf. Jadi benar-benar pemikir hebat itu dari Yunani. Karena zaman itu Tuhan izinkan ada masanya mereka belajar, berdebat, belajar, berdebat, belajar, berdebat. Jadi pemikir banyak di sana. Ya, pengetahuan. Hanya pada saat itu hadirlah Rasul Yohanes. Coba kita sedikit melihat supaya kita tahu latar belakang dari ilmu pengetahuan itu. Injil Yohanes 1 ayat 1. Injil Yohanes 1 ayat 1. Ada yang bisa baca cepat? Injil Yohanes 1 ayat 1. Ya. Demikian firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Coba saya perhatikan di sini. Jadi firman itu ditulis dengan kata logos. Logos itu adalah gambaran sebuah pemahaman bahwa firman itu menjadi manusia. Artinya bagi mereka, kalau bagi mereka Tuhan itu adalah dewa, berarti logos, firman itu adalah dewa pengetahuan. Jadi dikala mereka menantikan siapa itu, makanya Rasulullah SAW firman pada mulanya adalah firman. Jadi logos itu diartikan adalah sebagai dewa ilmu pengetahuan yang mereka sedang nantikan. Jadi pada mulanya adalah firman, firman adalah pengetahuan, hikmat Allah yang harus kalian dengar, yang tidak sebanding dengan pengetahuan yang kalian miliki saat ini. Jadi temanya di sana. Oke, kita ke ini lagi, ke Korintus lagi, saudara. Tadi dikatakan apa? Bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Sampai di situ dulu, saudara. Jadi, saudara, tema mereka berpikir kemana kita beribadah dan sebagainya. Rasul Paulus menyampaikan bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kita. Amin, saudara. Jadi Tuhan sendiri, kalau agama saudara di dunia, mereka mencari di mana Allah. Siapa Allah? Mereka mencari supranatural, mereka ke pohon, ke batu, ke gunung, ke sungai, ke gua. Mereka cari di mana itu makhluk yang supranatural, yang di luar kekuatan manusia. Sehingga timbullah
penyembahan ini dan itu, dan saudara timbullah bahwa mereka berpikir ini yang harus disembah. Jadi konteksnya manusia yang mencari di mana Tuhan, siapa itu Tuhan. Tetapi kalau kita saudara, Tuhan yang mencari kita. Amin saudara. Sehingga dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu. Jadi kekristenan iman kita bukan kita cari-cari di mana Tuhan. Kita bikin batu jadi Tuhan, kita bikin gunung jadi Tuhan, enggak. Tetapi Tuhan yang mencari kita, sehingga kita tubuh kita dalam bait Roh Kudus, di mana Dia berdiam, ada dalam hidup kita. Amin. Ada di dalam hati kita. Itu perbedaannya. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa mencari dombanya, umatnya, dan Dia masuk ke dalam hidup kita. Kita menjadi baiknya. Jadi bukan kita lagi mencari di mana kita beribadah, kepada siapa kita beribadah, tetapi Tuhan sendiri yang datang dan berdiam di dalam hidup kita, tubuh kita, dan Dia berkata bahwa kitalah baiknya. Jadi terbalik ya. Nah itu yang berbeda saudara. Sehingga di dalam bangunan apapun belum tentu ada Tuhan. Hari ini kita beribadah 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Nah hari ini Tuhan hadir, tapi mungkin besok Senin, Selasa, Rabu belum tentu ada Tuhan di sini. Karena tidak ada Tuhan dalam sebuah bangunan. Tuhan tidak berdiam di pohon, Tuhan tidak berdiam di gunung, saudara. Tuhan berdiam di dalam hidup kita. Amin. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, dikatakan apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1, 26, 27. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, dan diciptakannya mereka. Awal itu dikatakan mari kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas semua ciptaan. Tetapi banyak orang membuat Tuhan dari bentuk campur-campuran. Ya kan, palanya kambing, ototnya apa gitu, sayapnya sayap burung gitu. Kan sudah jelas, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk berkuasa, dan Roh Allah diam di dalam kita. Jadi bukan kita membuat oh ini Tuhan nih, palanya pala ular atau palanya pala kambing, kakinya kaki ayam gitu contohnya. Bukan. Tuhan ciptakan kita menurut dan segambar dengan rupanya. Jadi kita diciptakan sempurna. Amin. Dan tubuh ini adalah bait Allah. Ini pun menjadi aset. Bukan aset kita, tapi asetnya Tuhan. Amin saudara. Dan kita berkewajiban, kala kita tahu tubuh kita adalah bait Allah, apa yang kita lakukan saudara? Kita tentu menjaga aset yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dengan kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan kita pun menjaga kekudusan tubuh kita. Amin. Menjaga kekudusan kehidupan kita. Kita berkewajiban untuk merawat, sekalipun umur dikatakan 70, 60, 70, tapi kita berkewajiban untuk membuat roh itu nyaman dalam hidup kita. Jadi manusia itu terdiri dari 3, sekalipun banyak pengajaran berbeda. Roh itu Tuhan kasih, berdasarkan Allah memberikan nafasnya kepada kita, menghembuskan nafasnya. Tubuh itu tubuh kita, jiwa adalah DNA kita, original sifat manusia. Dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Jadi roh itu masuk dalam kita, roh kita bersatu dengan roh Tuhan, tetapi ada jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak. Ini yang kadang firman Tuhan katakan mendukakan Roh Kudus. Ini yang kadang membuat roh undur dari kita.
Karena apa? Pikiran kita, karena perasaan kita, karena kehendak dan tingkah laku kita. Gak mungkin Roh Allah diam di dalam kita di saat kita tidak mengizinkan dia diam dengan nyaman. Karena tidak mungkin Roh hidup diam di dalam kehidupan yang berdosa. Pikirannya aneh-aneh, pokoknya pengen gampang orang aja pikirannya. Roh Kudus gak mungkin diam di sana. Ada orang perasaan baper mulu gitu, saudara. Apa-apa baper, dicolek dikit baper. Terserah dia mau baper ke emaknya, ke bapaknya, ke abangnya, adiknya, tetangganya, semua orang dibaperin. Roh Kudus diam gak sih di situ? Gak akan mau, saudara. Apa-apa dibaperin. Pokoknya gak sesuai dengan kehendak dia, udahlah. Gak cocok nih sama aku. Kehendak, pikiran, perasaan, kehendak itu pun menentukan apakah Roh Kudus nyaman dalam hidup kita. Bagaimana kita pemuda remaja bisa membuat Roh Kudus nyaman dalam hidup kita? Makanya banyak orang-orang, ini pun menjadi acuan di zaman itu supaya orang-orang menjaga kekudusan hidupnya. Di zaman itu orang mulai bertato. Ya, nanti contoh kita bahas. Tato boleh nggak sih? Nah, di zaman itu mulai orang coret-coret badannya, ya, mulai orang mengatakan itu seni. Ya, awalnya itu dari mereka tidak menjaga kekudusan tubuhnya dan mereka persembahkan tubuhnya dalam penyembahan. Zaman itu penyembahan dewa Zeus. Jadi dewanya Yunani itu yang mereka sembah dan agungkan. Ya, ada ritual tarian, ada ritual persembahan, bahkan ada ritual mereka coret-coret tubuh mereka. Sehingga Rasul Paulus katakan, tubuh itu bukan milik lu, bro. Itu Tuhan yang kasih dan itu harus dikuduskan supaya Roh Kudus tinggal di dalamnya. Kalau agama lain kan dia harus cuci tangan, cuci kaki, ya kan? Kalau ada tato dia bilang gak akan berkenan. Tapi zaman itu memang orang sudah mulai melakukan seni, pengetahuan bertambah, model penyembahan, sehingga mereka berpikir bahwa tubuhnya ini ya punya gue, tubuh gue, hidup gue, mulut gue, mata gue, semua punya gue. Malah mereka lupa itu Tuhan punya. Tuhan gini kan sekali habis. Tubuh kita ini mengandung jutaan sel. Satu sel nggak sempurna, tuh yang nggak sempurna, habis kita. Masih bisa nari-nari, tatoan gitu, sembah-sembah. This is my body. Whatever I do, this is my body. Gitu. Tiba-tiba udah stroke, this is my body. Wah, gimana lo? Mau apa lo? Banyak sudah, tiba-tiba ujungnya. Karena mereka di awalnya dari muda, mereka tidak merawat tubuhnya di zaman muda. Sehingga pada saat dewasanya, jangan salahkan dunia kalau ujungnya ada penyakit. Makanya dokter bilang, ini mudanya begadang ini. Oh, ini mudanya jarang makan ini. Ini mudanya tahan lapar ini. Ini mudanya nggak tidur ini. Nanti diterima saat tua. Yang repot siapa? Apakah itu istrinya atau suaminya? Karena zaman mudanya mereka menganggap tubuhnya itu milik dia, suka-suka gue. Gue mau bangun jam 100 ya urusan gue. Gue gak makan urusan gue. Tapi akan ada akibat di ujungnya yang kita nggak tahu. Makanya Rasul Paulus tekankan tubuhmu itu bukan milikmu, itu baik Roh Kudus, itu Tuhan punya, yang Tuhan percayakan, aset yang Tuhan percayakan. Ditindik-tindik gitu saudara, waduh. Ya kan, tato-tato. Gak apa-apa om, yang penting hatinya. Ya gak
enggak juga, dari penampilan juga kagak benar, gimana hatinya, saudara? Tapi kan supaya gaul, ya udah, berarti pergaulan lu di situ, porsi lu, jatah lu di situ. Ngerti maksudnya ya? Di saat kita menempatkan diri kita dalam sebuah pergaulan yang sama dengan mereka, ya jatah lu di situ, dan lu gak akan keluar di situ. Lu akan dibelenggu di situ, lu akan diikat di situ, berkat lu di situ gak akan lebih dari itu. Makanya orang gak bisa keluar, anak pang gak bisa keluar dari kehidupan pang mereka. Orang yang kumpul-kumpulannya sama orang-orang yang jalanan, susah mereka keluar karena mereka pikir ya udah di situ, udah Tuhan juga izinin, udah lu di situ aja. Makanya gak banyak dari mereka yang bisa bertahan dalam hidup bersih dalam kebenaran. Jarang loh. Kalau ada pun hebat, tapi kadang gak konsisten. Dia akan kembali lagi ke kaumnya, dia akan kembali lagi ke orang-orangnya yang sama dengan dia, yang antingnya lebar-lebar, yang tatonya banyak-banyak. Dia akan kembali ke sana. Selama dia tidak berubah, dia akan kembali ke sana. Tetapi berkatnya, hidupnya akan di sana terus. Jangan harap dia akan keluar dan menjadi orang yang normal seperti biasa, atau orang yang berprestasi, atau orang yang diberkati. Jangan harap, karena dia akan terus ada di sana. Berkatnya akan sama dengan komunitasnya. Makanya Roma 12 katakan, jangan serupa dengan dunia. Kalau serupa dengan geng itu, kalau serupa dengan kumpulan itu, kalau serupa dengan orang-orang seperti itu, ya udah berkatnya di situ. Selama tidak keluar, tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah meraih berkat. Jangan harap. Bentuk tubuh kita sempurna, tapi dikala kita, jangan salah, dikala kita mulai pakai anting 2, 3, jangan salah, tubuh kita akan mencari orang yang sama punya anting 2, 3. Pasti. Dikala kita mulai bikin tato dalam tubuh kita, jangan salah, pasti tubuh kita akan mencari tubuh yang sama punya tato. Pasti. Karena tubuh ini punya kehidupan, dia akan ada jiwa, dia akan mencari mana yang sama dengan gue. Pasti. Di gereja ini ada orang beranting, saudara. Ada 2. Saudara tahu nggak, anting itu awalnya dari mana? Jadi begini, orang yang punya anting itu awalnya bajak laut atau pelaut. Jadi zaman itu awal-awal, kalau pelaut atau ABK, kru kapal, kalau dia mati, biasanya dibuang ke laut. Karena mereka nggak ada waktu untuk melakukan, paling mereka apresiasi, boom, mati, buang ke laut. Tetapi kalau mereka punya anting, itu adalah supaya dikala dia mati, itu kapal mendarat dan tubuhnya dikasih ke warga sekitar, antingnya dijual untuk proses penguburan. Jadi kalau orang sampai sekarang punya anting, berarti catatannya pada saat dia mati di jalan, nah anting dijual buat ngubur dia. Tetapi anting emas, bukan antik perak gitu, dari apa, nggak ada harganya, buang aja, mati aja kau, kan gitu. Nah, kalau kita mulai merubah bentuk tubuh kita dalam apapun itu, kita itu akan mencari yang sama, pasti mencari yang sama, komunitas yang sama, dan tetap akan ada di sana, tidak akan bisa keluar karena itu sudah ada ikatan belenggu di sana. Dan kita orang muda, jangan pernah berpikir tubuhmu milikmu, itu Tuhan punya. Amin, saudara. Buat Roh Kudus nyaman dalam hidup kita. Lanjut dalam 1 Yohanes 4 ayat 1,
Dikala Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, tubuh adalah bait Roh Kudus. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6, ada yang mau baca? 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6, Roh Allah dan Roh Antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Terus ayat 5, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang Ya, membesarkan. Tuhan. Silakan dulu. Roh yang ada dalam kita lebih besar dari segala roh yang di dunia ini, dan dia bisa membedakan mana roh yang dari Tuhan, mana yang tidak. Dan dikala kita, saudara, merasa ada Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam kita, kita nggak perlu takut yang aneh-aneh. Ya, oh ada kuntilanak, ada hantu, ada genderuwo. Percaya roh di dalam kita lebih besar dari segala roh di dunia ini. Amin, saudara. Jadi nggak perlu ada rasa ketakutan. Karena dikala roh ada di dalam kita itu, makhluk itu pun melihat roh itu ada di dalam kita. Semua itu adalah strategi iblis, segala bentuk, ya. Jadi nggak ada yang namanya, wah ini opungku yang bangun jadi hantu, nggak ada, saudara. Oh di sini memang sarangnya genderuwo di sini, karena di sini enggak, itu semua setan, saudara. Terus ada yang percaya, wah ini alien nih, wah udah tua, itu setan juga. Hanya beda divisi, gitu, saudara. Jadi sekali lagi, pada saat manusia awal mencari supranatural, di mana mereka akan menyembah, mulai mereka berimajinasi, dan iblis pun mengikuti imajinasi mereka. Jadilah tradisi yang mengenal, oh di sini ada ini, di sana ada ini. Tetapi kita tetap roh Allah dalam kita lebih besar segala roh yang di dunia ini. Amin, saudara. Makanya orang muda itu kita harus menyadari kalau roh dalam kita itu lebih besar, ada roh dalam kita gak gampang diganggu. Apalagi banyak perempuan, saudara, anak Tuhan. Istilah dunia masih berlaku. Cinta ditolak, dukun bertindak, saudara. Kalau gak ada roh kudus dalam kita, gawat. Nah, dia ngikut. Karena gak ada roh kudus dalamnya. Gimana dia bisa menolak hal seperti itu? Karena gak ada roh di dalamnya. Roh yang dari sana mengejar, karena gak ada roh di dalam hatinya yang ikut, saudara. Tapi kalau ada roh kudus dalam hati kita, roh kudus membedakan, tadi jelas ya, membedakan mana roh dunia, mana roh Allah. Yang tidak mengaku Yesus Tuhan, bukan dari Allah, selesai. Tapi karena kadang anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang gereja, pemuda remaja, nggak punya roh kudus dalam hidupnya, sehingga dikala roh yang lain nawarin, ngikut. Betapa pentingnya roh Allah dia di dalam hidup. Amin. Diawali dengan perkara seperti hal yang sepele, enggak. Karena roh itu akan membedakan mana yang benar, mana yang enggak. Roh itu akan membedakan. Kalau nggak ada roh kudus dalam hidup kita, yang ada roh iblis, saudara, karena kita melakukan apapun, roh iblis akan bilang, iya ini benar, ya udah melakukan, ini udah benar ini begini. Nggak ibadah, ya udah benar, nggak apa-apa. Tapi kalau nongkrong sama anak lain, ya itu udah benar. Jadi
roh iblis itu akan selalu membenarkan kita. Tapi Roh Kudus tidak akan seperti itu. Dia akan membawa kita kepada kebenaran Allah. Amin. Dia akan membawa kita kepada ibadah, kepada penyembahan. Karena itu maunya roh itu menyembah. Rohnya itu maunya beribadah. Emang originalnya begitu. Tetapi kalau bukan Roh Kudus, roh lain, saudara, kita tiduran. Ya benar, lo udah benar bro, tiduran, lo kan capek. Udah. Terus kita nongkrong sama orang pinggir jalan, apapun modelnya, saudara. Anak-anak anak gembel, whatever it is. Akan ada orang ngomong ke dia, lu udah benar bro. Selama lu gak bunuh orang, lu udah benar. Lu udah di sini udah benar, komunitas udah benar. Ada lagi yang merokok, saudara. Gak ada Roh Kudus, kan ada Roh Kudus dalam hidupnya kan. Lu udah benar bro, cuma merokok doang kan ada masalah, aman. Itu iblis, saudara, yang berbentuk roh membenarkan setiap perbuatan manusia yang salah. Amin. Akan terus seperti itu. Ada yang ngambek, ada yang marah. Lu udah benar bro, masa harganya lu injek-injek? Udah benar lu tuh bro. Roh itu akan ngomong terus sampai dituntun, sampai sesat beneran, sampai tidak diberkati, nggak punya masa depan, sampai jatuh beneran. Baru roh yang iblis itu akan datang lagi. No kan, Tuhan nggak sayang sama lu bro. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Apa dikatakan tadi? Ayat awal kita tadi. Oke. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi membinasakan bait Allah dengan cara apa? Saudara tahu? Orang yang tidak punya roh dalam hidupnya, artis Korea, artis Hollywood, ujungnya bunuh diri, saudara. Gak ada pengampunan di sana. Karena dia awalnya nggak ada roh di dalam hidupnya. Pada saat tadi itu orang udah terpuruk, akhirnya roh iblis kan bilang, "Udah kan bro, Tuhan nggak sayang sama lu. Orang di sekitar lu juga nggak sayang sama lu. Orang gereja nggak sayang sama lu. Gembala nggak memperhatikan lu. Kalau gitu lu mati aja bro." "Oh iya, gue mati aja ya." Ya udah. Itu diawali dari nggak ada Roh Kudus dalam hidup. Setiap roh yang membenarkan perbuatan dosa bukan dari Tuhan. Setiap roh yang menuntun kita kepada keinginan kita itu bukan dari Tuhan. Dan kalau kita ikut, habis. Cepat atau lambat pasti habis. Tapi kalau kita ada Roh Kudus, roh itu akan memfilter. No, this not from God. Ini bukan dari Tuhan. Sekalipun itu bertentangan dengan kemauan kita, pikiran, perasaan, kehendak kita tadi. Karena roh itu memang diutus untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Bukan dituntun untuk ikut maunya kita, ikut pikiran kita, ikut perasaan kita, ikut kehendak kita, tidak. Kalau ada roh yang melakukan itu bukan dari Tuhan. Karena DNA-nya manusia, jiwanya itu adalah jahat. Mari pemuda remaja yang ada, saya berharap kita memahami ini untuk kita mengerti, karena roh itu lebih besar dari segala roh di dunia ini. Supaya ke depan kita memiliki pengharapan yang benar, karena kita hidup bukan karena perasaan, pikiran, kehendak kita, tapi hidup oleh tuntunan roh yang ada dalam kita. Amin, saudara. Mari, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, adalah tempat di mana roh itu berdiam. Buat roh itu nyaman di dalam kehidupanmu, supaya dia menuntun engkau kepada seluruh kebenaran. Mari kita berdiri.